Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Situasi di Roma belum sepenuhnya tenang, Gasperini dan Massara masih tegang. Situasi di Roma saat ini tidak sepenuhnya tenang, dan hal tersebut bukan lagi rahasia. Menurut laporan Matteo Moretto, ketegangan antara Gianpiero Gasperini dan Frederic Massara masih berlanjut, terutama setelah perbedaan pendapat yang terjadi pada bursa transfer Januari lalu. Meskipun pelatih kemungkinan puas dengan kedatangan Donyell Malen, situasi di sisi kiri tidak berjalan sesuai rencana. Gasperini sebenarnya sudah meminta winger sejak musim panas, namun Zaragoza yang datang pada Januari belum mampu memenuhi ekspektasi. Konflik ini sudah berlangsung beberapa bulan dan keluarga Friedkin tidak bisa lagi mengabaikannya. Di akhir musim nanti, akan ada pertemuan langsung bersama pemilik klub untuk mengevaluasi situasi dan memutuskan apakah Gasperini dan Massara masih bisa bekerja bersama atau harus berpisah. Sementara itu, Roma masih harus memainkan 8 pertandingan tersisa untuk mencoba lolos ke Liga Champions. Target tersebut bisa sangat mempengaruhi keputusan di akhir musim, karena pada akhirnya hasil tetap menjadi faktor yang paling menentukan. Tiga pemain Roma tidak pulang bersama timnas Italia. Sumber, Radio Romanista. Setelah kekecewaan besar usai laga Bosnia vs Italia, skuad timnas Italia kembali ke tanah air menggunakan pesawat bersama. Namun, tiga pemain Roma tidak ikut dalam rombongan tersebut, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, dan Niccolò Pisili. Ketiganya kembali ke Roma secara terpisah menggunakan pesawat pribadi yang disiapkan langsung oleh klub. Hal ini juga dikonfirmasi oleh jurnalis Francisco Repaes dalam wawancara di Radio Romanista. Saya kembali ke Italia bersama timnas, suasananya sangat penuh kekecewaan. Para pemain Roma tidak ada di sana, klub mengirim pesawat untuk menjemput mereka. Enam pemain baru bisa mengubah wajah Roma musim depan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Gianpiero Gasperini ingin melakukan perubahan besar di beberapa sektor tim menjelang musim baru. Roma menargetkan 2 bek sayap, 1 gelandang, 1 striker cadangan, dan 2 pemain depan, winger dengan kemampuan dribbling, kecepatan, dan fisik yang kuat, profil khas untuk sistem permainan Gasperini. Prioritas utama ada di bek kiri, dengan nama pertama dalam daftar adalah Carlos Augusto. Pemain Inter tersebut ingin bermain lebih reguler dan dianggap sebagai profil yang tepat untuk memberikan keseimbangan di sisi kiri. Di lini tengah, Roma ingin menambah pengalaman, dan muncul kemungkinan merekrut Remo Freuler yang bisa tersedia sebagai free agent dari Bologna. Untuk posisi gelandang serang, Roma juga mengincar free agent yaitu Julian Brand, yang berpotensi berani dengan Donyell Malen, mantan rekannya di Borussia Dortmund. Namun fokus utama bursa transfer tetap di lini serang. Roma siap berinvestasi untuk seorang winger yang bisa menjadi pemain kunci dalam meningkatkan kualitas serangan tim. Dalam rencana jangka panjang, Malen dan Fas dianggap sebagai bagian dari masa depan tim, tetapi Roma masih ingin menambah 1 pemain ofensif lagi yang bisa memberikan kreativitas dan ketidakpastian dalam serangan. Sementara itu, untuk pemain yang kemungkinan besar akan pergi di akhir musim, Paulo Dybala dan Zeki Celi disebut hampir pasti akan meninggalkan klub. Sky Italia, protes di depan kantor FIGC, Gravina jadi sasaran. Sumber, Sky Italia. Aksi protes terjadi di Roma, tepatnya di depan kantor Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, menyusul kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia. Pada pagi hari tanggal 1 April sekelompok supporter yang kecewa melempari fasad gedung dengan telur. Selain itu, banner-banner juga dipasang di sekitar pintu masuk dengan tuntutan agar Presiden FIGC, Gabriele Gravina, mengundurkan diri. Kemarahan fans dipicu oleh hasil buruk dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bruno Conti dan Roma akhirnya berpisah setelah 50 tahun.
Sumber, Piero Torri. Setelah lebih dari 50 tahun bersama, Bruno Conti dan Roma akan berpisah. Kontraknya yang berakhir pada tanggal 30 Juni tidak akan diperpanjang, dan legenda Roma tersebut memutuskan untuk pensiun sepenuhnya dari sepak bola untuk fokus pada keluarga. Perpisahan ini menutup perjalanan yang sangat panjang. Dari pemain legenda dan juara Italia hingga direktur akademi muda, Conti memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pemain muda Roma. Di bawah kepemimpinannya, Akademi Roma menghasilkan banyak talenta yang memberikan pemasukan lebih dari 300 juta euro bagi klub. Dalam beberapa tahun terakhir, ia melatih tim U14. Selain faktor usia, keputusan ini juga disebut dipengaruhi oleh perubahan besar dalam sistem sepak bola usia muda yang kini semakin jauh dari visinya, serta perasaannya yang semakin terpinggirkan dalam struktur baru klub. Restrukturisasi akademi, termasuk kembalinya Tarantino dan penunjukan Pasquale Berardi sebagai kepala scouting, disebut menjadi salah satu alasan yang meyakinkan Conti untuk mengundurkan diri. Roma terus berlatih di Trigoria jelang lawan Inter. Laporan latihan. Roma terus berlatih di Trigoria sambil menunggu kembalinya seluruh pemain setelah jeda internasional. Fokus utama tentu pada pertandingan tandang penting melawan Inter, pemimpin klasemen dan secara teori lawan paling sulit bagi Roma dalam sprint terakhir musim ini. Sesi latihan diisi dengan kombinasi latihan dengan bola, latihan fisik, permainan dalam kelompok kecil, serta latihan finishing, semuanya di bawah pengawasan langsung Gianpiero Gasperini. Dua hal menarik dari latihan hari ini, Mathias Soule terus berlatih bersama tim utama, menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa hari terakhir dan berpeluang masuk skuad pertandingan. Selain itu, Robinho Vaz kembali mencuri perhatian. Staf pelatih Gasperini bahkan terdengar sangat terkesan dengan pemain muda Prancis tersebut, sampai berteriak saat latihan, "Ce animale," seperti binatang, sebagai bentuk pujian atas kekuatan dan energinya di lapangan. Didier Deschamps masuk dalam kandidat pelatih timnas Italia. Setelah kepergian Gennaro Gattuso, daftar kandidat pelatih baru timnas Italia terus berkembang. Selain nama-nama seperti Massimiliano Allegri dan Antonio Conte, kini muncul kandidat mengejutkan, Didier Deschamps. Pelatih tim nasional Prancis tersebut memiliki pengalaman di Italia, baik sebagai pemain maupun pelatih Juventus, yang membuatnya tidak asing dengan lingkungan sepak bola Italia. Kandidat Deschamps dianggap sebagai opsi yang sangat sensasional dan bisa memberikan dampak besar terhadap arah baru tim nasional Italia. Jika benar terjadi, penunjukan ini berpotensi menjadi salah satu keputusan paling mengejutkan dalam sejarah timnas Italia.